Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, dengan Roh-Ku diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memaparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dalam kerinduan untuk bersekutu dengan-Mu. Kami memohon kepadamu, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus. Bukalah hati nurani kami untuk menerima dan menghayati firman-Mu sebagai sumber kehidupan rohani kami. Amin. Puji syukur terima kasih karena Tuhan kita bersuka cita karena
bagi kita bersama Kosong pada malam hari ini dengan tema bertumbuh. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 28-29. Sadar tidak sih, terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu di luar kita terjadi agar kita bertambah dewasa. Sesuatu ini bisa saja datang dalam bentuk situasi yang tidak baik, misalnya masalah keluarga atau masalah perekonomian. Atau sesuatu ini bisa saja datang dalam bentuk seseorang yang tidak menyenangkan, misalnya atasan yang tidak sesuai dengan harapan atau teman yang rasanya mengecewakan. Masalah-masalah ini tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada atau tidak adil. Justru sebaliknya. Karena Tuhan ada, karena Tuhan ingin kita menjadi lebih dewasa lagi, maka Ia mengizinkan hal-hal ini datang dan membentuk hidup kita. Karena itu, ayo kita bersiap-siap. Ayo kita berikan respon yang terbaik supaya hal-hal ini benar-benar bisa membuat kita dewasa dan bukannya membuat kita merasakan kepahitan. Ketika kita merasa tidak kuat lagi menghadapi semua ini, ingat bahwa hal-hal yang Tuhan izinkan ini adalah hal-hal yang biasa. Ibaratnya Tuhan itu seperti orang tua yang memberikan imunisasi pada anaknya yang masih kecil. Memang sekilas sepertinya orang tua itu kejam. Karena diimunisasi, anaknya menangis, bahkan jadi terkena demam. Tetapi kita tahu kalau imunisasi yang diberikan ini pada akhirnya justru membuat sang anak menjadi sehat. Jadi, mari kita pastikan bahwa kita tidak salah paham dengan apa yang sedang Tuhan lakukan kepada kita. Perenungan bagi kita, apakah masalah-masalah yang Tuhan izinkan, terlepas itu situasi sulit ataupun tidak menyenangkan, malah membuat kita pahit kepada Tuhan? Apakah kita selama ini sudah salah paham kepada Tuhan? Mari kita menemukan hal-hal yang positif dari setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, yang bisa kita pelajari dan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau masih mau mengajar dan menyisah kami, anak-anak-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami mungkin marah terhadap Engkau dan menyalahkan Engkau. Bantulah ya Tuhan, agar kami bisa bertumbuh dan tidak menjadi pahit terhadap Engkau, karena apa yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau percaya bahwa segala sesuatu yang Engkau izinkan adalah untuk kebaikan kami semua. Amin. Terima kasih untuk teman-temannya. Kiranya dari Tuhan tadi kita benar-benar mengerti dan juga mempelajari bagaimana situasi yang mungkin Tuhan izinkan untuk kita bisa menjadi bijak dalam menanggapi situasi yang ada. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita angkat pujian dan mengatakan Allah Kudus. Allah
kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, pada malam hari ini kami bisa bertemu di sini ya Bapa, terlebih jemaat-Mu Nama Poso GKPS Pontianak ya Bapa. Kami bisa sampai saat ini ya Bapa karena anugerah-Mu, sehingga kami bisa merasakan napas kehidupan yang bersumber dari ya Bapa. Bapa di sorga, sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Buatlah firman ini menjadi pelita hidup kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, dalam kami menerima firman-Mu nantinya, Roh Kudus mula yang nyampe kepada kami satu persatu, sehingga bisa kami rasakan, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, kami sampaikan melalui anak-Mu yang kudus, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam. Jadi firman Tuhan yang diambil pada kita saat ini sesuai dari saudara kita GKPS minggu ke-9 setelah Trinitas, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Salam buat kita semua. Nama Poso GKPS Pontianak. Ya, puji Tuhan, kita bisa pertemuan pemuda setelah COVID sudah mulai melandai. Ini suatu anugerah bagi kita, yang mana sebelumnya kita tidak bisa melakukan pertemuan di rumah-rumah. Jadi kita semua wajib bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa dipertemukan, bisa kita ke rumah keluarga, lepas keluarga berikutnya. Jadi jemaat Tuhan Nama Poso, sebelum kita masuk ke keterangan teks bahwa 1 Petrus ini biar kita ketahui dulu tujuan dari 1 Petrus ini, biar kita manusia tetaplah kuat dan teguh dalam iman dan dalam menghadapi segala permasalahan yang ada di dunia. Penulis jelas Petrus. Ini kira-kira tahun 64 sesudah Masehi, setelah Masehi, penerima orang-orang yang berlatar belakang bukan Yahudi yang tersebar di Pontus, Kapadokia, Asia, dan Bitinia pada waktu itu dan pada kita saat sekarang. Inilah yang tujuan daripada 1 Petrus untuk kita menerimanya pada saat ini. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16 ini sebenarnya mengandung nasihat buat kita. Nasihat untuk tetap hidup dalam kekudusan dan diikat dengan persaudaraan. Nah, ini ajakan nasihat kepada kita, terlebih buat kita Nama Poso GKPS Pontianak. Kita ada suatu mendapat nasihat dan kita harus mengetahui dulu bahwa kudus ini apa artinya. Berarti kalau kudus mungkin banyak variasi
ya pengertian masing-masing yang kita ini kan. Tapi kalau dari bahasa Ibraninya dia kados artinya suci, bersih, berarti tanpa noda, tidak ada apa-apa, namanya suci, bersih, dan yang paling bersih. Itu artinya sebelum kita masuk ke khotbah kita, bahwa kudus ini artinya adalah suci dan bersih. Jemaat Tuhan, firman Tuhan ini kita diajak mempersiapkan akal budi dan waspada dalam segala pergerakan ataupun di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, baik terlebih kepada nama poso, mungkin di lingkungan kerjanya maupun di bangku sekolah ataupun di bangku kuliah. Untuk itu bisa kita meletakkan pengharapan kita itu di sini dituntut untuk kudus. Di situ di ayat ini tadi kudus sampai pernyataan Yesus, artinya untuk Yesus datang kedua kali sebenarnya, artinya ini pernyataan Yesus. Jadi kita dituntut untuk hidup kudus karena Yesus adalah kepala kita dan bagian dari kita dan diikat dengan persaudaraan. Kalau Yesus udah kudus, berarti kita harus dituntut kudus. Apalagi zaman sekarang, tahu sendiri, zaman canggih, banyak pergumulan, banyak cobaan-cobaan di luar sana. Terlebih di pergaulan bebas, artinya ini kita kalau bisa menghindar. Kalau kita mengingat ayat ini, mungkin kita masih berpikir 100 kali, oh ada kawan mengajak begini, terlebih narkoba, perzinahan, semua macam-macam yang terjadi saat ini. Ya, yang kita anggap baik juga belum tentu, artinya tetap waspada. Di sini sebenarnya nasihat ini kita disuruh waspada, biar kekudusan itu kita bisa bertahan. Mungkin susah kali melakukannya, tapi kita harus mencoba yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan, kita mencoba untuk melakukannya. Apalagi ini diikat dengan persaudaraan. Persaudaraan itu bukan berarti saudara kita kakak adik ya. Semua saudara kita, bahkan musuh saudara kita. Ada contoh kecil, kayak ilustrasi lah ya. Kita mungkin agak kayak matematika sedikit ya, karena mungkin masih ada kalian SMA di sini atau anak apa. Ini mengenai persaudaraan. Mungkin kalian anak-anak kami nama Poso, kalau di kampung itu biasanya orang tua menyampaikan kepada anak-anaknya begini, engkau mati ya holi, om boleh terbagian kalian, maksudnya bagi warisan. Nah, bagi warisan sebelum meninggal orang tuanya ini, dia memesankan kepada anak-anaknya, kalau saya mati, dan mungkin kalau yang dari kampung bisa jadi mengerti ini atau mendengar atau cerita di mana ini, coba saya ungkit kembali. Di suatu desa itu ada sesuatu keluarga, dia punya anak 3. Bapaknya berpesan, nanti kalau saya mati, harta saya ini bagi 3. Bagi 3 katanya. Ya, anak-anak mendengarkan. Tibalah waktunya. Orang tuanya meninggal dan terjadilah di kampung itu, artinya untuk bagi warisan. Ternyata harta yang ditinggalkan bapaknya cuma kerbau 19 ekor. Ini matematika ya, 19 ekor. Ternyata pada waktu dia pembagian warisan itu sudah ada. Untuk anak pertama setengah, anak kedua 1/4, anak ketiga 1/5. Nah, coba dulu kalau 19 bagi 2 berapa? Itu kerbau ya, ekor ya, 19,5 ya, berarti kan nggak utuh. Begitu juga sampai seterusnya, ada yang 4,75, ada yang 3,8. Artinya mereka ribut, nggak ada yang utuh. Ribut karena warisan ini nggak pas.
Jadi terdengarlah ini suatu ilustrasi ya. Artinya terdengarlah cerita ini di kampung. Adalah seseorang petani miskin ataupun permahan ya, kalau kita penggembala, dia cuma punya seekor sapi. Seekor sapi. Dengan mendengarkan ini, dia datang ke keluarga ini, dia menyerahkan sapinya untuk keluarga ini biar mereka bisa berbagi. Artinya dia ikhlas ngasih kerbaunya 1 ekor. Kalau kita hitung-hitung tadi kan 19 ekor kan nggak ada yang dapat yang utuh. Padahal harta bapaknya 19 ekor. Begitu 19 tambah 1 jadinya berapa ekor? 20 ekor. Coba kita bagikan. 20 kali setengah berapa? 10. 20 kali seperempat 5. 20 seperlima berapa? Kan 19 juga ujungnya kan? Dengan adanya 19 kebagian itu, mereka mendapatkan sapi yang kerbau yang utuh. Mereka bersukacita. Ujung-ujungnya 1 ekor sapi tadi, kerbau itu dikembalikan lagi sama si orang miskin. Nggak ada yang rugi. Artinya di sini kita disarankan untuk berbagi dan menjadi solusi dengan permasalahan orang lain. Permasalahan teman-teman kita, coba kita bantu. Dan itu tidak rugi, dan itu akan balik, bahkan bertambah-tambah dikasih berkat Tuhan kepada kita. Itu tadi itu menggambarkan bahwa kita jangan bosan-bosan untuk membantu teman, apalagi ini nama poso ya. Nama poso artinya apa yang ada bagi kita, orang membutuhkannya, kita menjadi solusi. Artinya kita tidak ada yang dirugikan di situ. Emang ada dirugikan? Tadi kan 19. Ini kan tetap 19 ya. Enggak ada yang rugi kan? Artinya solusinya dulu dikasih, tapi balik juga. Padahal si miskin tadi itu sebenarnya dia rela lah. Dia nggak bakalan balik pun, itu nggak ikhlas dia. Itulah ikhlas dengan hati yang kudus. Dia rela untuk memberikan sesuatu dan menjadikan solusi di dalam permasalahan orang yang bisa bermanfaat bagi orang dan tidak merugikan dia sendiri. Bahkan dia lebih yakin bisa bertambah-tambah dikasih Tuhan. Amin. Amin. Itu contoh matematika ya. Mungkin matematika saya kurang bagus sekali ya. Tapi itu suatu gambaran lah untuk artinya kita mempertahankan kepercayaan itu, kesetiaan, keikhlasan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu kan artinya bisa memberikan solusi. Harapan kita pun juga gitu, anak-anak GKPS, pemuda GKPS, artinya kalau ada orang-orang yang sifatnya butuh kemungkinan ini dibantu, kita menjadi solusi pada masalah itu. Biar kita sama-sama merasakan kebahagiaan itu. Nah, itu yang disebut dengan sapangahapan ya. Kalau di Simalungun harus sapangahapan dan saling memberikan informasi yang positif ya. Nama poso pada saat ini juga khotbah kita diajarkan untuk menjadi berkat kepada orang lain, karena kita semua saudara diikat dengan tadi ya, dengan kekudusan itu. Kita diajak untuk menjadi berkat kepada orang lain. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan, sekalipun itu sulit, artinya itu yakin itu menjadi berkat. Sabar, karena dalam sesuatu kehidupan ini, apa yang terjadi itu adalah sebagian daripada rencana Tuhan buat kita, terlebih kepada nama poso. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan yang Yesus Kristus, dalam nats ini juga kita diajarkan dalam melaksanakan yang berkenan kepada Tuhan, seperti tadi yang dibilang ikhlas, kudus, bersih. Artinya kita tetap berusaha berdamai dengan, kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, semuanya ini tidak bisa kita lakukan, tidak bisa. Apapun ceritanya tadi, kita mau berbagi, kalau hati kita nggak ikhlas, tulus, kudus, itu tak akan bisa berjalan.
tetap kita berusaha, kita harus berdamai dulu dalam diri kita sendiri untuk melawan tantangan dalam diri kita sendiri, baru ini bisa dilakukan. Itulah sebenarnya kekudusan yang sebenarnya. Mungkin saya pun teringat dulu waktu mungkin ada yang udah lahir, ada yang belum lahir pada saat itu tahun 2006, tapi rata-rata di atas tahun 2006 semua ini ya. 2006 ya. Gak ada yang dibawa kan? Jadi pada saat itu memang mungkin sebagian kali kita ini kalau ahli sejarah kali paham kali sewaktu perdamaian PBB di Davos kan waktu itu saya pun jadi teringat itu karena itu suatu motivasi juga sama saya. Artinya Sekjen PBB pada saat itu Shimon Peres. Jadi pada saat itu dia mendapat hadiah Nobel. Ini yang bernama Paulo Coelho. Paulo Coelho ini artinya pendapat pemenang Piala Nobel ya. Waktu itu ada momen-momen di PBB, kalau disebut dengan World Economic Forum. Pada saat celah-celah itu, di celah-celah itu dia bercerita. Ada cerita itu mungkin menjadi motivasi bagi saya, mungkin bisa juga motivasi kepada kita. Di sela-sela waktu dia, momen-momen dia pada waktu itu dia mendapat itu, dia sempat bercerita ada sesuatu. Kapan itu gelap menjadi terang? Saya tanya dulu pemuda-pemuda di sini. Kapan gelap menjadi terang? Mungkin ada yang tahu kali. Kapan? Gelap itu menjadi terang kapan waktu itu? Subuh. Ada yang subuh. Sebagian di sana. Stephen, kapan gelap menjadi terang? Stephen. Hah? Semua benar ini. Itu tadi subuh ya juga. Oh jam 6. Masih ada gak yang berasumsi kapan gelap itu menjadi terang? Jadi kalau cerita dari si Paulo Coelho ini, dia bercerita seorang guru bertanya kepada murid-muridnya seperti pertanyaan tadi. Ada yang menjawab gelap itu menjadi terang itu membedakan antara domba dengan anjing. Itu baru terang. Domba dengan anjing baru ketahuan itu bahwa gelap itu baru terang. Baru ketahuan mana perbedaan anjing dengan domba. Terus murid yang kedua ditanya lagi, jawabannya apa? Lebih kurang juga. Bisa membedakan mana kelapa sawit dengan mana buah kurma, pohon kurma. Jadi di situ baru tahu itu bahwa itu terang. Kalau gelap masih sama nampaknya semua. Itu kira-kira. Jadi karena menyerah, nggak ada yang apa. Si Paul nih, ya ada juga sini namanya si Paul ya. Bersangat megah. Nomor si Paul. Jadi datanglah si Paul ini mengatakan, gelap menjadi terang pada waktu kita. Kalau ada datang orang asing ataupun musuh kita memaafkan dia. Saat itulah gelap itu menjadi terang waktunya, memaafkan orang. Ya, amin. Amin. Jadi kalau ada di sini yang si anu benci sama si anu harus bermaaf-maafan loh. Jangan cuma mendengar. Artinya seperti tadi, itulah yang terang yang sebenarnya. Bukan waktu jam 6 subuh, itu juga termasuk. Tapi yang dimaksud dalam firman ini artinya yang gelap itu jadi terang, itulah dia. Amin. Amin. Ini kita Roh Kudus ini memang agak menarik. Artinya ini memang untuk menjaga kekudusan bagi kita. Seperti tadi kita menjadi berkat kepada orang lain dan kekudusan kita itu dituntut di sini dari nasihat kitab Petrus ini agar kita tetap waspada dan bertahan dengan kekudusan itu sendiri, karena Tuhan Yesus kudus, Allah Maha Kudus,
kita juga harus kudus, dituntut karena kita adalah bagian dari Tuhan Yesus, saudara dari Tuhan Yesus. Dan tadi di sini sebenarnya biarpun itu suatu contoh yang kecil, itu bisa diperdalam. Apalagi kenapa saya kasih contoh-contoh gitu, karena rata-rata pemuda ada yang sekolah ada apa, makanya dari matematika, dari ilmu sejarah tadi. Jadi biar lebih enak dikonsumsi dan diartikan. Itu tujuan dari saya tadi. Semuanya itu mulai dari sekarang. Kalaupun ada contohnya kita ada seperti tadi musuh atau apa, berusaha untuk merangkul biar ke semua kompak dan Tuhan pun bangga. Salut kepada anak-anaknya untuk mempertahankan kekudusan itu. Mungkin kalian tahu kan Israel kan? Mungkin Israel itu mungkin si Rio tahu kali cerita ini. Ya, Rio, ya. Israel sendiri sebenarnya ada contoh. Di Israel ada dua apa contoh? Laut Mati dengan Danau Galilea. Nah, bukan Danau Toba beda. Danau Sentarum beda. Danau Toba banyak dia. Kalau dia Danau apa? Laut Mati dengan Danau Toba. Ini kalau ini cerita laut, ilmu apa itu di apa? Kelautan. Geografi juga kan. Geografi. Tadi matematika, ini ke geografi. Geografi politik, fisik. Lintas jurusan berarti jadi lintas jurusan. Itu geografi ya. Geografi. Bisa kita ini Sungai Jordan apa? Danau Galilea dengan Laut Mati sama-sama mendapat sumber dari Sungai Jordan. Danau Galilea juga iya, Sungai Jordan, Laut Mati juga. Tapi kenapa Laut Mati? Perbandingannya, kan tahu kan Rio kan tahu kan cerita ini kan? Harus tahu yo. Tahu Rio? Ya. Kalaupun teori apa ada yang tahu, artinya saya mengerti tadi bahwa Laut Mati dengan Danau Galilea dengan sumber yang sama. Tapi kenapa Laut Mati dia membusuk, kadar garamnya tinggi? Ini jadi pertanyaan bagi kita. Tapi Danau Galilea subur tumbuh-tumbuhannya dan ikan-ikannya pun banyak. Ada nggak tahu? Ayo. Ayo. Jawab aja Rio. Gak apa-apa, jawab aja Rio. Salah ada bapak ya? Di buku ya? Oh, dia kau kehutanan ya dia. Hukum. Ini sini kehutanan. Iya. Jadi dengan perbedaan antara dua ini, inilah namanya dengan satu sumber, yang satu cuma menampung saja, sementara Danau Galilea masih mengalirkan ke sungai-sungai kecil, makanya dia lautnya danaunya bersih, ikannya banyak, dan tanaman-tanaman yang di situ di laut subur. Ini jadi satu contoh bagi kita. Artinya sumber yang dari Tuhan bukan murni milik kita. Kita harus berbagi, bukan dalam konteks tanda petik jangan materi ya. Ilmu pun bisa kita berbagi. Artinya itu kita harus bagikan. Kalau kita tahan sendiri kita sakit seperti tadi. Kita kembali ke contoh tanah laut mati tadi, karena dia tidak pernah menyalurkan kemana-mana, dia muduk sendiri sampai busuk, sampai kadar garamnya tinggi. Sementara Danau Galilea dia ikannya banyak dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya subur. Itu contoh kecil, artinya di Israel itu. Makanya mungkin, ataupun saya salah atau tidak, kenapa Tuhan Yesus mengambil muridnya dari Danau Galilea rata-rata nelayan. Mungkin dari profesi kerjanya dia menjaring ikan, dan Tuhan mengajak untuk menjaring manusia berjalan. Itu mungkin, makanya banyak murid-murid Yesus nelayan dijaring dari Danau Galilea ini. Jadi begitulah yang bisa disampaikan firman Tuhan pada saat ini. Semoga ini menjadi kekuatan bagi anak-anak kami, terlebih nama Poso di KPS ya, selalu eksis ya. Semoga kita dikuatkan semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini Engkau telah menyampaikan firman bagi kami ya Bapa. Biar kami tetap kudus ya Bapa, karena Engkau kudus, karena Allah Maha Kudus. Bapa di surga, Engkaulah membimbing kami, terlebih anak-anak kami nama puasa di sini ya Bapa. Engkau kuatkan iman mereka di dalam menghadapi pelajaran, perkuliahan, bahkan pekerjaan mereka. Kami yakin dan percaya Bapa, apa yang mereka lakukan adalah semuanya itu berkehendak di hadapan-Mu ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan, keluarga kami di rumah ini yang memberikan tempat bagi kami bersekutu di sini ya Bapa. Engkau berkati juga keluarga ini, Engkau berikan kesehatan bagi mereka, terlebih anak-anaknya di dalam pendidikannya. Bapa di surga, inilah doa kami sampaikan melalui nama yang kudus, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah teman-teman, kiranya dari teman-teman tadi kita belajar dan juga istilahnya diberikan penerang dan juga kita untuk hidup kudus dan suci dalam Tuhan. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita angkat satu pujian untuk merespon firman Tuhan dengan judul Roh Mulai. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Shalom, mari kita berdoa dalam doa. Allah Bapa yang berkat dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepada Bapa, karena Kau masih memberkati kami hingga pada malam hari ini ya Bapa, dan kami masih sempat melaksanakan pertemuan kami pada malam hari ini di rumah orang tua kami atau nanti kami.
ya Bapa. Ya Bapa, di sini kami anak-anak-Mu mau ingin menyampaikan beberapa doa ya Bapa kepadamu. Kiranya Engkau kabulkanlah doa kami ya Bapa. Ya Bapa, di sini kami berdoa kepada orang tua kami di rumah ini ya Bapa, pada Nanggi kami dan Panggi kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka ya Bapa, Engkau ulurkan tangan kasihan-Mu ya Bapa. Engkau berikan mereka rezeki ya Bapa. Engkau jaga mereka ya Bapa dari mara bahaya. Engkau berikan kepada mereka kesehatan ya Bapa, agar mereka senantiasa merasakan kehadiran-Mu ya Bapa dalam kehidupan mereka dan senantiasa merasakan lindungan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa kepada adik kami ya Bapa, pada Dita dan Nesya. Engkau berkati juga mereka ya Bapa. Engkau bantu mereka dalam studi mereka ya Bapa. Engkau berikan mereka juga kesehatan ya Bapa, agar mereka senantiasa Engkau lindungi di kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa pada Opung Dita dan Opung Nesya ya Bapa. Engkau berkati dia dalam masa tuanya Bapa, agar dia masih merasakan badan yang bugar dan sehat ya Bapa, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa di sini ya Bapa kepada kami seluruhnya ya Bapa. Engkau berikan juga kami kesehatan ya Bapa. Engkau bantu kami dalam pekerjaan maupun sekolah kami Bapa, maupun dalam mencari jodoh ya Bapa. Engkau berkati juga kami ya Bapa, agar kami dapat memuliakan nama-Mu dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada dosa yang telah kami perbuat ya Bapa, melalui perkataan maupun perbuatan. Kiranya Engkau hapuskanlah itu ya Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan kami layak disebut sebagai murid-murid-Mu ya Bapa. Ya Bapa, begitu juga dengan orang tua kami ya Bapa yang saat ini tidak bersama kami ya Bapa, dimanapun mereka berada Bapa. Engkau ulurkan juga tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau jamah mereka selalu Bapa. Engkau berikan mereka kesehatan, agar kami masih dapat merasakan kehadiran-Mu dan kehadiran orang tua kami di samping kami Bapa. Ya Bapa, inilah doa yang dapat kami sampaikan kepadamu melalui anak Yesus Kristus dan Putra Kudus. Kami berdoa bersyukur. Amin. Ya Bapa. Dengan teman-teman, pada saat ini kita akan masuk ke dalam doa syukur. Sebelum kita masuk ke doa syukur, kita menyanyi satu lagu yang mengatakan Roh Kudus telah hadir di sini. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, sahabat penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami
alamat tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih juga untuk semua kabar yang dapat berkumpul, mereka datang di tempat ini dengan dan keadaan selamat ya Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau telah memakai rumah kami sebagai tempat persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, di tempat ini kami telah memuji serta memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian yang telah kami nyanyikan hanya itu kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami akan menutup pertemuan kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau tetap menjaga kami, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau juga menjaga kami, kiranya kami dapat menyelesaikan segala kegiatan serta tugas kami pada malam hari ini Tuhan. Kami juga besok akan berkumpul kembali bersama Tuhan untuk melaksanakan ibadah minggu kami. Kiranya Engkau tetap mempertemukan kami di gereja-Mu Tuhan. Berkati seluruh keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati juga kakak, abang, dan teman-teman kami semua Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah teman-teman, pada saat ini kita akan mau belajar bersama kita. Mari kita angkat pujian dari Haleluya pada 1 Timotius 1. Dohuru patibulon am Jehovah naga golukona berdosa sanggana udilo bermula madurubi sisir doa rom membalosi itu kuamdo aumbai lombang bagas lainai anana golapa sayo banana auna di atas asero kemanasona. Si hoyo uru pati kulon am Jehovah nyaban urut nama dosa samgana udilo bermula mengurupi sisir doang domang balosi ito duhamdo ahumbai lombang bagas inmaianan agolapa sagoban hamman auda dari atas asing ontongan asonana. Si hodo huru patibulon ham Jehovah napa golukona badosa sanggana udilo dorang ulau mangurubi sisir doang romang balosi ito guamdo aumbai lombang bagas imaianan agolapan sagoban amma auna gori atas ase tontong marasonana. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima melalui hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepadamu, kini kami persembahkan hidup dan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memansurkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita nyanyikan amin amin. 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 Oras nuwata. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kedatangan teman-teman semua. Untuk acara berikutnya kami persilakan kepada Salam buat kita semua. Ting-ting untuk hari ini ataupun warta pemuda untuk hari ini. Teman-teman, warta pemuda hari ini kami dari pengurus menerima surat undangan dari Nama Poso Resort Kalimantan Barat bahwasanya hari Minggu tanggal 21 Agustus kita akan melaksanakan PA dan perpisahan pendeta resort secara offline. Jadi itu di pukul 12.30 atau balik gereja. Jadi kami berharap teman-teman untuk hadir dalam kegiatan ataupun undangan yang diberikan dari Nama Poso Resort Kalimantan Barat. Dan yang kedua, teman-teman di sini mungkin ada yang baru lagi. Puji Tuhan ada lagi yang baru. Mungkin satu baru, satu lagi udah pernah teman-teman lihat tapi belum perkenalan di Nama Poso di KPS Pontianak. Jadi untuk teman-teman kami yang baru, Sela dan Putri boleh berdiri untuk memperkenalkan diri. Jauh lama. Shalom semuanya. Shalom. Maskernya dong. Ya biar kenal kan. Perkenalkan, nama saya Yustika Masalah Seradu Sumbaya. Asal saya dari Sumatera Utara, tepatnya di Sombi. Kuliah di mana, Dek? Kuliah jurusan apa? Saya kuliah di Universitas Tanjung Pura. Prodi saya Pendidikan Sosial. Apa Un? Namanya baru apa, Dek? Kata apa? Nama saya Bu Bapak. Dah, ada teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih kepada Sela boleh duduk. Kepada Putri dipersilakan. Insya Allah moga kakak dan teman-teman semuanya. Shalom adik. Bersyukur sama Tuhan Yesus karena pada malam hari ini Putri bisa gabung beribadah dengan Kasoman Nama Poso di KPS Pontianak pada malam hari ini. Jadi perkenalkan, nama aku Putri Mediani Clarencia Sinaga. Abang kakak dan teman-teman semuanya bisa panggil Putri. Mama baru Malau, asal saya dari Sintang. Saat ini saya berdomisili di Pontianak karena alasan melanjutkan studi. Di mana studinya Putri? Nanti saya melanjutkan studi di Universitas Tanjung Pura, prodi Fakultas Ilmu Sosial Politik, prodi Pembangunan Sosial. Visip ya Putri. Jadi semoga melalui perkenalan singkat ini juga dapat membuka dalam membangun relasi yang baik dengan Hasuman Nama Poso KPS Pontianak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada yang ditanya teman-teman? Ada? Kalau tidak ada, terima kasih.
itulah teman-teman kita yang baru bergabung dengan kita di pertemuan. Dan kepada adik-adik kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Nanti mungkin akan dimasukkan dalam grup sama Bang Ardinal ke depannya. Dan juga apapun yang menjadi kegiatan Nama Poso, kami berharap untuk mengikuti kegiatan Nama Poso kita yang ada di Pontianak ini. Itu aja pengumuman yang bisa kami sampaikan dari pengurus. Kami serahkan lagi kepada pembawa acara. Baiklah teman-teman, karena kita juga diberikan suguhan atau makanan juga dari kantor pedagang ini, sebelum kita menyantap makanan yang kami berikan, saya minta dengan kasih Riandi untuk memberikan doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpuji namamu ya Bapa. Pada kesempatan hari ini Kau masih memberikan kami napas kehidupan yang baru, hidup yang baru ya Bapa. Dan pada malam hari ini kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya segala apa yang telah dijelaskan dan telah diterangkan oleh hamba Tuhan ya Bapa bisa menjadi pedoman di hidup kami ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan menikmati santapan jasmani Bapa yang sudah disiapkan oleh tulang dan anturang di rumah ini. Kiranya Kau berkati makanan yang akan kami makan dan minuman yang akan kami minum nantinya. Hanya inilah doa kami, diserahkan dalam tangan nasihat-Mu, di dalam nama-Mu Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin.